tinggi gitu. Iya. Kata sulit ya, diamnya apa? Maka dibilang sulit, sebenarnya kan dijelasin gitu. Agama dibilang sulit, ya sulit, jangan dibuat sulit. Bilang gampang-gampang. Agama itu mudah, jangan juga dimudah-mudahkan. Tapi kesimpulan yang paling benar, yang paling mudah, yang bikin sulit kita. Emang yang bikin sulit siapa, Pak? Iya, iya. Sampai kita udah ketahuan kita makan ini udah nggak boleh, ngapa kita makan, yang udah ada penyakitnya jadi sulit diri kita ya. Kalau buat yang tahu ya mudah. Yang nggak tahu ya sulit. Nah disitulah perbedaannya. Sama kalau orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu ya kan beda. Ya, ya. Kalau marifat itu hanya sebatas ucapan doangan ya banyak udah semua. Kan bukan seperti itu modal pokoknya. Harus tahu dulu ke dalamnya. Banyak orang ngomong percaya waludini marifatullah, awal agama mengenal. Ya mengenal apanya? Awaludin marifatullah. Nah iya, karena awal agama mengenal apanya? Apa mengenal Allah? Ujudnya baca Allah berwujud. Kita. Nah, mana yang pencipta, mana yang diciptakan, kan perlu dibongkar lagi. Ya kalau secara fikih kan begini Pak. Kalau Allah itu berwujud, mana wujudnya? Lah ini alam semesta kan. Nah itu dia. Umum, itu mah cerita bocah zaman kita kecil ya begitu. Gitu. Nah itu pintar banget itu kalau ngomong begitu. Kan di situ dijelasin, makanya kan di situ dijelasin. Janganlah kau pikirkan jatuh, pikirlah tentang ciptaanku ya ini. Ya. Padahal ciptaan Allah siapa ya roh? Iya. Itu yang nggak pernah dijelasin. Kenapa segala alam yang dibawa-bawa ya? Alam punya sendiri. Cara keluarnya memang seperti itu, tapi cara dalamnya ya roh. Itulah ciptaan Allah. Yang dimaksud Nabi, jangan kau pikirkan jatku, pikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan kau pikirkan jat Allah. Jat mah selalu ngikutin ya. Ya dia mah selalu ngikutin. Mau bagaimana jadi ikutin ya. Cuman ingat nanti. Tuh. Semua udah akan diminta pertanggungjawabannya masing-masing. Dia tidak mempunyai kerugian, tidak mempunyai keuntungan. Disembah untung, nggak disembah nggak rugi. Yang rugi diri manusia sendiri. Iya. Yang kasihan masih roh aja, tanggung jawabnya berat banget. Nah di situ makanya Roh Kudus mempertanggungjawabkan dosa umatnya. Nah kalau jasmani yang berbuat dosa si Roh Kudus yang nanggung. Iya, benar juga si Kudus itu yang nanggung. Nah kalau kita selamatin dia maka si Roh Kudus jadi juru selamat. Iya. Menyelamatin kita. Memberi petunjuk jalan yang terang, masa di jalan yang gelap. Benar juga kata lain agama ya. Jalan yang benar. Roh Kudus menjadi juru selamat. Kalau dilihat agama dari dalam nggak ada yang ribut bang. Ini kan lihat agama dari luar. Dari luarnya aja kita udah perang. Luarnya udah beda pendapat ini mazhab ini itu ini. Wah nggak ada habisnya. Kapan selesainya kita sampai kepada Tuhan kalau itu mulu kita ributin. Bahkan sampai debat ya. Nah yang kita liatin. Terus bagaimana itu ya kalau sampai debat begitu keuntungannya? Karena memang jurupan ke dalamnya nggak ada. Iya coba kalau daripada tahu ya. Nah, saya juga belum tahu bagaimana ini, makanya sebenarnya banyak tanya. Pertanyaan kan penting. Kalau dari luar memang waduh udah belengar kepala kita. Tapi kalau kita lihat dalam Quran nih, kita bacain dalam Quran ada nih bang nih. Ini kan belum pernah dibuka nih. Mana? No atas. Udah itu mana? Bukan nih. Jika kamu mana ya ayatnya? Nih di sini, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya ya, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Itu berkait semua. Al-An'am. Seperti abang tadi bilang, bagaimana orang yang sholatnya begini dia mengikuti persangkaan dia sendiri. Iya.
Satu. Kedua, bagaimana cara sholat tunduk kepada Allah? Dari situ kok udah dijelasin rangkaian sambungan. Jangan kamu mengikuti orang yang baik. Yang banyak. Jangan Dan kamu jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kan dilanjutin. Iya. Jangan kamu. Kan kalau dibuka ke sana. Iya. Ngerti itu. Itu kan nggak pernah dibalas, Bang. Mana ada yang balas? Ada. Iya, iya. Jadi kalau abang tuh begini-begini benar, itu kan mengikuti perasaan abang sendiri. Ya, prasangka kan perlu, Pak, karena kita masih mau mencari. Kalau kita diam aja ya berarti kita jalan di tempat kagak, cuman duduk termenung seorang diri udah bisa iblis yang masuk. Kan begitu. Ini kan kita yang penting segala bertanyalah kamu sebelum tersesat di jalan. Pak, kita renungi sulit, Bang. Direnungi, dipikirin. Kalau bahasa dulu kan orang harus direnungi baru gitu. Sekarang bagaimana kita bisa bertemu atau bersaksi kepada Tuhan? Selama ini kita begulat dengan pendapat-pendapat yang ada. Masa ini belum lagi hadis soheh, hadis doib, hadis hasan, udah macam-macam lah. Iya. Belum lagi pendapat ini, belum lagi yang lain. Udah banyak banget dari dulu, dari zaman wali. Kapan kita mikirin sampai kepada Tuhan ya? Kapan? Sulit gitu. Jadi kita di bawah hanyut oleh suatu bahasa-bahasa yang membingungkan kita. Begitulah pada umumnya. Nah ini tentang, ya kan kita masih bicara apa tadi, sholat masih ya, masih di dalam sholat. Terserah aja dah, mau apa juga dah. Ada orang yang mengatakan gini, Pak, kalau memang kita ini sholat, kita akan tahu diri kita bahwa kita